Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Mu'alafah Sifana Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam hari ini, Ikhwan Fillah, saya akan berbincang-bincang dengan mu'alaf, ya bukan mu'alaf lagi, sekarang udah lama ya menjadi seorang muslim, yaitu Pak Donditan. Ya, saya tampilkan saja di stage ya, tidak usah berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Donditan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sifana. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Saya nih sebenarnya nih ya Pak Dondi, saya tuh udah lama suka melihat channelnya Pak Donditan, terus kayak apa Pak Ustadz Kainama gitu ya. Jadi saya suka mengikuti lah yang di Geraha Mu'alaf gitu ya, di Geraha Mu'alaf. Jadi saya suka melihat, kayaknya saya tuh gimana ya, kalau melihat mu'alaf itu kayaknya saya pengen mendengar kisah-kisah mereka gitu. Kayaknya menjadi motivasi dan inspirasi saya gitu. Karena kan setiap mu'alaf itu, mu'alafah kan pasti punya cerita tersendiri ya, perjuangannya gitu loh. Nah, jadi saya bisa sharing. Saya udah lama, apa nih saya bisa ajak Pak Donditan nih sharing nih gitu. Kayaknya sampai kebetulan waktu itu saya lihat Evangelis Yonatan Nandar tuh lagi live tuh sama Pak Donditan yang dimana ya, saya lihat, saya mau tanya Kang Nandar, mau ini hubungin Pak Donditan, mau nggak ya kira-kira gitu. Jadi saya sebenarnya udah lama nggak punya nomor kontaknya, jadi saya nanya Kang Nandar gitu waktu itu. Jadi ya alhamdulillah bisa maksudnya saya memang udah lama saya pengen ajak sharing di channel saya, pengen dengar ceritanya nih Pak Donditan, bagaimana awal mulanya gitu kan mengenal Islam gitu. Jadi ya gini, kita semua juga pengen denger sih ya, mulai dari ini dulu deh, apa latar belakangnya gitu, keluarganya atau gimana gitu. Pak Donditan bisa tolong ceritakan ke kita gitu, Pak Dondi, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat para pemirsa channelnya Sifana. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan hari ini kita bisa berjumpa di channelnya Sifana ya. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga para sahabat dan keluarganya juga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Baik, kalau saya ceritanya sebenarnya nggak ada yang istimewa ya. Keluarga saya dari keluarga keturunan Tionghoa. Kakek saya dari papa langsung datang dari Tiongkok, kakek dari pihak mama saya juga langsung datang dari Tiongkok. Cuman karena saya tinggal di Jawa, jadi waktu itu mungkin sudah zaman-zaman di tahun 1970-an itu sudah nggak ada sekolah yang berbahasa Mandarin. Jadi walaupun saya keturunan Tionghoa, tapi saya udah nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi boleh dibilang saya ini keturunan yang hilang gitu, ya. Nah, papa saya waktu itu sama mama saya, mereka beragama mengikuti orang tua mereka, yaitu agama Konghucu. Tetapi kemudian mama saya karena dari lingkungan atau teman-temannya, mama saya masuk ke gereja, yaitu gereja Bethel Tabernacle, ya di kota Cilacap, Jawa Tengah. Nah, mama saya sama nenek saya itu dari semenjak saya bayi itu sudah bawa saya ke gereja gitu. Dari istilahnya nggak bisa apa-apa gitu ya. Dari mulai nenek saya bawa saya ke gereja naik sepeda, naik beca, bahkan naik mobil gitu. Sampai saya remaja, sampai saya bisa bawa mobil, gantian saya. Jadi memang nenek saya itu termasuk anggota gereja yang militan gitu ya. Mama saya nggak begitu sih. Terakhir waktu keluarga kami hijrah ke Jakarta di tahun 1985, papa saya juga masuk Kristen akhirnya dari Konghucu. Nah, waktu papa saya masuk Kristen itu dia cukup intens mempelajari kekristenan, bahkan sampai dia mengikuti beberapa pelatihan, sampai di persekutuan di rumah itu papa saya sampai bisa ya kayak semacam memberikan khotbah lah ya.
Kemudian tahun 91 orang tua saya bercerai. Saya kemudian waktu itu berkeluarga. Saya masih di gereja tuh. Waktu awal kita hijrah ke Jakarta, orang tua saya membawa saya ke gereja, namanya Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, yang ada di Jembatan 5. Waktu itu saya tinggal di daerah Roksi ya, Jakarta Pusat. Kemudian setelah beberapa lama, orang tua saya bawa pindah ke gereja namanya Charismatic Worship Service, ya, yang adanya di Gedung Kenanga, Senen, Jakarta Pusat. Nah, kemudian setelah saya pindah ke Bekasi, waktu itu saya pindah ke Gereja Bethel Indonesia Betani, GBI Betani ya, yang kebaktiannya waktu itu di Hotel Horizon Metropolitan Mall Bekasi Barat gitu. Cukup lama saya waktu itu beribadah di situ, di gereja itu. Kemudian ya setelah itu sempat saya pindah masih sama-sama di GBI, tapi lokasinya berpindah lah, tapi masih di daerah Bekasi juga. Nah, kira-kira tahun 2007 ya, 2007, papa saya yang waktu itu sudah bercerai, tiba-tiba tahun 2007 itu papa saya masuk Islam. Nah, saya waktu itu sebenarnya juga tidak terlalu kaget gitu ya, papa saya masuk Islam. Saya pikir dia masuk Islam karena mungkin menikah lagi atau bagaimana. Ternyata enggak. Ternyata dia memang masuk Islam sendiri gitu. Ya, mungkin papa saya masuk Islam juga tidak terlalu melakukan banyak penelitian gitu ya. Tetapi saya sendiri waktu itu sebenarnya juga tidak mempunyai impresi yang negatif sebenarnya terhadap Islam. Jadi kalau impresi saya waktu itu sebenarnya adalah Kristen dan Islam itu sebenarnya adalah satu sumber gitu. Satu leluhur lah kalau boleh dibilang lah ya. Kan sama-sama dari Abraham kan, kita tahu kan. Kalau Kristen menganggap bahwa ajarannya berasal dari yang Ishak gitu kan. Kalau Islam dianggapnya karena ajarannya terakhir melalui Nabi Muhammad, mereka menganggap bahwa ini ajaran dan keturunan dari Ismail gitu kan. Jadi saya menganggap waktu itu bahwa Islam dan Kristen itu ya sebenarnya hanya saudara satu bapak lain ibu gitulah sebenarnya. Impresi saya ya, kesan saya ya. Jadi saya tidak ada kesan yang negatif terhadap Islam. Mengenai syariat, cara beribadah, yaitu saya pikir itu pasti mereka punya tuntunan masing-masing. Tetapi pada waktu itu saya kebetulan saya menonton sebuah video, waktu itu sudah ada YouTube ya. Saya menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Nah, setelah saya menonton video itu, saya jadi penasaran gitu. Kok ini orang berani gitu ya mengkritik Bible gitu ya. Jadi setelah 1-2 kali saya nonton videonya Syekh Ahmed Didat, saya kemudian nonton sambil pegang Bible gitu. Yang dia sebutin ayat berapa saya cek. Yang dia sebutin ayat berapa saya cek. Loh kok bener gitu ya. Kemudian lambat laun dia juga walaupun tidak begitu detail, tapi dia memberitahukan bahwa ada beberapa ayat yang istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu fabrication ya, concoction. Jadi istilahnya ayat-ayat yang sisipan gitu. Jadi yang saya waktu itu sempat cukup kaget, karena kalau kita Kristen di Indonesia kan kita taunya hanya LAI begitu kan, terjemahan baru kan. Ternyata di luar sana tuh, di luar negeri tuh banyak Bible yang berbahasa Inggris, misalnya versi KJV, King James Version, nanti ada versi NIV, New International Version. Ternyata ada lagi versi namanya Revised Standard Version. Ternyata di dalam Bible-nya yang saya pegang waktu itu, yang versi LAI, yang TB, ada beberapa ayat yang di Bible-nya bahasa Inggris tuh nggak ada gitu. Nah, dari situ saya mulai mikir, kenapa bisa begini gitu. Nah, dari ceramah-ceramahnya almarhum Syekh Ahmed Didat, waktu itu saya baru mulai mau mempelajari gitu. Kenapa bisa begini gitu. Kenapa yang satu ini ada ayat ini, yang satu ini tidak ada ayat ini gitu. Yang tidak ada ayat ini menganggap bahwa ayat yang di dalam bahasa Indonesia itu ternyata adalah ayat sisipan atau ayat yang tidak ada di dalam dokumen yang atau naskah yang paling awal gitu. Nah, dari situ saya sudah mulai timbul
apa ya namanya ya, keingintahuan lebih dalam lagi gitu ya. Nah, dari videonya almarhum Syekh Hamid Didat, kemudian saya beralih ke video-videonya Dr. Zakir Naik. Kalau almarhum Syekh Hamid Didat itu kan dia sedikit membahas tentang kritik teks, tetapi dia lebih banyak membahas tentang teologi ya, teologi Kristen dan Islam. Kalau Dr. Zakir Naik, selain juga kritik teks, selain juga teologi, dia juga membahas tentang sains, ilmu pengetahuan kan. Nah, dari video-videonya Dr. Zakir Naik itu, tambah lagi saya penasarannya, karena ternyata kok bener ya, di dalam Quran ini kok ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, terus dibuktikan ternyata benar hanya semenjak kurang lebih mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu. Padahal ayat itu sudah ada semenjak 1400 tahun yang lalu begitu. Nah, dari situ saya juga mencari lagi karena ya kita semua sama-sama tahu lah ya. Kita ini semua sekarang ini kan hidup di zaman sains ya. Di zaman ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dari zaman Nabi Muhammad, kemudian zaman abad pertengahan sampai ke zaman sekarang, mungkin kan pertumbuhannya atau perkembangannya sudah sangat-sangat pesat. Orang sudah bisa pergi ke bulan, orang sudah bisa mengirim pesawat angkasa luar sampai ke planet lain. Jadi ilmu pengetahuan pada zaman kita hidup sekarang ini dibandingkan zaman dulu sudah sangat-sangat berkembang. Makanya saya jadi berpikir, tidak mungkin sebuah kitab dibuat oleh seorang yang disebut dengan sebutan ummi, ya, yang salah satu artinya bisa berarti adalah tidak bisa baca tulis, yang menyebutkan hal yang ternyata terbuktinya baru sekarang begitu, ya. Contoh misalnya mengenai misalnya embriologi ya, di dalam embriologi di dalam Quran kan disebutkan, tidakkah kita manusia memperhatikan kita diciptakan dari apa gitu kan, setelah umur sekian menjadi apa gitu kan. Ternyata proses-proses itu dikonfirmasi oleh bapak embriologi dunia yang namanya Profesor Kit Moore ya. Bukunya Profesor Kit Moore ini dipakai di seluruh universitas kedokteran, khususnya mengambil spesialis embriologi. Sampai akhirnya Profesor Kit Moore ini diundang ke Arab Saudi, membuat pernyataan bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad mengarang ayat ini gitu. Yang artinya Profesor Kit Moore yang waktu itu bukan Muslim ya, berani menyatakan bahwa ini pasti datangnya dari Sang Pencipta gitu. Dari situ makin menguatkan saya bahwa oh ternyata Quran ini memang kitab yang diturunkan kepada seorang nabi yang benar-benar berasal dari Sang Pencipta gitu. Wah, terus riset saya jadi tambah banyak. Jadi saya mempelajari tentang pegunungan, saya mempelajari tentang astronomi, saya mempelajari tentang biologi, macam-macam. Jadi kurang lebih ada 1000 ayat di dalam Quran yang berbicara mengenai sains. Pada saat ini kurang lebih ada 80% yang sudah terbukti benar menurut ilmuwan-ilmuwan yang sudah membuktikan dengan metode-metode ilmu pengetahuan yang mereka punya gitu ya. Nah, sisanya 20% itu memang belum terbukti benar, tetapi juga belum terbukti salah. Ya. Mungkin saja nanti terbukti 10 tahun lagi, mungkin terbukti 100 tahun lagi, mungkin terbukti 1000 tahun lagi, kita tidak tahu ya. Tetapi kalau menurut ilmu probabilitas, ilmu kemungkinan, kalau yang 80% sudah terbukti benar, artinya kecil kemungkinan yang 20% juga terbukti salah begitu. Ya. Itu kalau kita melihat dari sisi kemungkinannya. Nah, dari situ kemudian selain daripada saya mempelajari keajaiban Quran, saya juga dalam tanda kutip nih saya mempelajari ulang Bible saya gitu loh. Karena kalau saya mau tinggalin agama saya ini saya harus bisa membuktikan salahnya di mana gitu ya. Kalau mungkin ada lagu sakitnya tuh di sini, saya waktu itu berusaha mencari salahnya tuh di sini gitu loh. Ya. Jadi akhirnya setelah beberapa lama saya melakukan penelitian kecil-kecilan ya, bukan penelitian yang akademis gitu bukan.
Akhirnya saya bisa menemukan bahwa ternyata, oh, Bible itu ternyata adalah boleh dibilang masih ada sisa-sisa firman Tuhan, ya. Masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Jadi di dalam Bible itu masih ada pesan-pesan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum sebelum Yesus, ya. Dari mulai mungkin Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Abraham, kemudian dari keturunannya Ismail, Ishak dan seterusnya, Musa dan seterusnya sampai ke Yesus atau Isa Al-Masih, masih ada sisa-sisa firman Tuhan yang memang berasal dari pencipta. Contohnya, misalnya Shema Israel, ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kalimat itu kelihatannya mungkin sederhana, tetapi kalau kita bandingkan dengan La ilaha illallah, itu sebenarnya kurang lebih sama artinya gitu ya. Jadi masih ada sisa-sisa firman Tuhan di dalam Bible. Tetapi sayangnya karena Bible itu ditulis oleh kurang lebih 40 orang, yang mana penulisnya ini berasal daripada suku yang berbeda, budayanya berbeda, lokasinya berbeda, bahasanya juga berbeda. Artinya ini adalah kumpulan daripada tulisan-tulisan orang yang dijadikan satu, begitu. Makanya disebut dengan biblos, atau kumpulan buku-buku gitu ya. Nah, selain daripada itu, ternyata juga di dalam kumpulan tulisan-tulisan itu, ternyata terdapat kesalahan tulis, ya. Kemudian juga ada kesalahan terjemahan, kemudian juga ada kontradiksi, kemudian juga ada kesalahan sains, ya. Yang mana kalau kita kembalikan ke kitab asalnya, ya, yaitu kitab Tanakh miliknya bangsa Yahudi, ternyata apa namanya, penafsirannya berbeda gitu, sama yang punya kitab aslinya gitu ya. Saya cerita sedikit boleh nih ya, mengenai asal-usul daripada Bible ya. Iya, silakan Pak. Ya, Bible-nya Kristen ini kan terdiri dari dua bagian utama, ya kan? Ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru, ya kan? Perjanjian Lama ini ternyata diambil dari kitabnya orang Yahudi yang memang sudah beragama Yudaisme, yang diambil kira-kira atau dipakai kira-kira mulai tahun 70 Masehi, setelah Bait Suci kedua dihancurkan oleh Raja Titus, ya. Kemudian dari kitab tanahnya orang Yahudi ini digabungkan dengan tulisan-tulisan yang mana ada 4 ya yang disebut dengan Gospel ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian ditambah lagi dengan surat-surat daripada Rasul Paulus. Rasulnya ini rasul menurut Paulus ya, bukan rasul sesuai definisi Islam, bukan. Kemudian ditambah lagi dengan tulisan-tulisan beberapa orang. Nah, Perjanjian Lama digabung dengan Perjanjian Baru. Ini sebenarnya ada suatu kayak semacam pertukaran konsesi gitulah, ya, pertukaran konsep begitu. Di dalam kitab Tanakhnya orang Yahudi sebenarnya tidak ada prinsip atau konsep Tuhan bisa menjelma jadi manusia, Tuhan bisa mempunyai beberapa pribadi dalam waktu bersamaan, atau mungkin Tuhan bisa apa namanya berubah menjadi apa gitu. Itu tidak ada, ya. Dan di dalam Perjanjian Lama, menurut orang-orang Yahudi yang membuat kitab Tanakh ini, konsep ketuhanannya tuh boleh dibilang sama atau sesuai dengan Islam, yaitu tauhid atau monoteisme gitu ya, menganut hanya satu Tuhan gitu, satu Tuhan tidak ada duanya gitu kan, seperti yang tadi saya sebutkan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad di dalam kata bahasa Ibrani itu sebenarnya sepadan dengan kata Ahad di dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi artinya di dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya konsepnya adalah konsep monoteisme. Kemudian di dalam Perjanjian Baru itu ada kayak semacam tulisan-tulisan yang mendapatkan ilham atau berdasarkan latar belakang budaya Helenisme. Ya, pernah dengar Helenisme, si Fana?
Kayaknya itu dia dari Roma ya kalau nggak salah ya. Ya, ya. Sebenarnya dibawa oleh Romawi, tetapi asalnya dari Yunani kuno. Ya, kerajaan Romawi dari beberapa abad sebelum Masehi sampai beberapa abad setelah Masehi, bahkan sampai zaman Nabi Muhammad SAW, itu kan mereka memang kental dengan agama atau tradisi paganisme Yunani kuno, gitu kan? Mereka menganut Mitraisme, mereka menganut paham dewa-dewa semacam dewa Zeus, kemudian ada Hercules, ada Perseus, dan segala macam. Nah, memang paham-paham seperti itu memang sangat kental dengan kerajaan Romawi kuno. Nah, apa hubungannya kerajaan Romawi kuno ini dengan perjanjian lama, kemudian dengan perjanjian baru? Nah, ini mungkin ceritanya ini agak cukup panjang ya, tapi nanti coba saya ceritain pelan-pelan nih. Saya izin minum dulu ya. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang kalau nggak minum nih. Oh iya nggak apa-apa, silakan. Nah, jadi saya mundur sedikit ya. Yang namanya tadi kitab tanah, ya kitab tanahnya orang Yahudi, itu kan aslinya ditulis beberapa abad sebelum Masehi ya, ditulis kurang lebih kalau nggak salah abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian di abad ketiga sebelum Masehi, tepatnya di tahun kurang lebih 270 sebelum Masehi, pada zaman kerajaan Ptolemy II di Mesir ya, itu Raja Mesir itu menyuruh suku-suku Yahudi yang tinggal di daerah situ. Suku Yahudi kan ada 12 suku ya. 12 suku itu masing-masing suku diwakili oleh 6 orang. Sehingga 12 kali 6 itu jumlahnya 72 rabi ya. Nah, 72 rabi ini disuruh oleh Raja Ptolemy II untuk menerjemahkan Bible-nya mereka yang dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Gitu ya. Nah, hasil terjemahan itu disebut dengan kitab yang namanya Septuaginta. Ya. Tetapi yang diterjemahkan oleh rabi-rabi 72 rabi-rabi ini itu hanya kitab-kitab yang disebut dengan kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Hanya 5 kitab Musa itu aja yang diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi Yahudi itu. Nah, kemudian dari masa itu sampai kemudian masa Yesus masih hidup, itu kitab-kitab yang lain yang di dalam tanah, misalnya seperti kitab Yosua, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Samuel, Hakim-Hakim, Rut, Ayub, dan selanjutnya Yeremia, Yeskiel, dan selanjutnya sampai ke Maleaki, itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tetapi bukan oleh 72 rabi-rabi yang tadi saya sebutkan, tetapi diterjemahkan oleh Yahudi-Yahudi yang memang tinggal di Alexandria, Mesir, yang sebenarnya pada saat itu sedang berada di bawah pemerintahan Romawi kuno gitu ya. Namanya daerah jajahan, yang menjajah ini kan biasanya membawa budaya mereka gitu kan. Nah, budaya Romawi kuno yang dibawa oleh penjajah ke daerah Mesir itu disebut dengan budaya Helenisme. Ya. Nah, orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah situ yang sudah terpapar dengan ajaran Helenisme menerjemahkan kitab-kitab yang setelah 5 buku Musa itu gitu ya. Jadi pada saat Yesus masih hidup ya, pada saat Yesus masih berjalan-jalan di muka bumi itu, ditengarai bahwa kitab Septuaginta itu sudah ada pada zaman itu gitu. Tetapi kitab Septuaginta itu ternyata bukan ada satu versi aja, ada banyak versi gitu ya. Nah, kitab-kitab Septuaginta yang beredar pada saat itu, setelah Yesus tidak ada, itu masih dipakai oleh orang-orang yang menulis gospel. Ya, gospel itu tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini, mereka banyak sekali mengutip ayat-ayat dari Septuaginta tersebut gitu. Ya. Dari 4 gospel itu, yang ditulis sebenarnya pertama kali ini Markus. Ya. Markus ditulis kurang lebih tahun 60 Masehi, ya. Kemudian kira-kira 10 tahun kemudian penulisnya Matius dan penulisnya Lukas itu menyadur dari Markus.
Setelah menyadur dari Markus, mereka juga menambah-nambahkan dari satu sumber yang disebut dengan singkatan Q, huruf Q ya. Huruf Q itu diambil dari kata quell. Quell itu dalam bahasa Jerman yang artinya sumber berita yang beredar di masyarakat gitulah ya kurang lebihnya. Nah, jadi kira-kira 10 tahun setelah Markus ditulis, Matius dan Lukas ditulis oleh orang-orang yang tidak dikenal, kemudian ditambahkan dengan sumber-sumber berita dari Q itu menjadi kitab Matius dan Lukas ya. Terakhir baru kitab Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Nah, keempat gospel ini pada waktu pertama kali ditemukan itu tidak ada pengakuan dari penulis bahwa saya bernama Matius, nggak ada. Atau saya bernama Markus, nggak ada. Atau Lukas dan Yohanes juga tidak ada pengakuan. Dari mana nama-nama ini? Dari bisa ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Nama-nama ini ternyata baru diatributkan oleh bapak-bapak gereja awal. Yang pertama itu oleh Santo Papias namanya, tahun 135 Masehi. Kemudian yang kedua baru oleh Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi. Nah, jadi karena itu hanya tradisi dari bapak-bapak gereja, makanya dari awalnya sampai sekarang namanya masih Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi kalau kita lihat di Bible yang sekarang, itu tidak ada tulisan Injil karangan Matius gitu, nggak ada lagi. Zaman dulu tulisannya Injil karangan Matius, Injil karangan Markus gitu. Atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya Gospel according to Matthew, Gospel according to Mark, Gospel according to Luke, Gospel according to John. Dulu seperti itu tulisnya. Sekarang tulisan Gospel according to-nya itu dihapus gitu ya. Jadi hanya Matthew, Mark, Luke, and John. Atau dalam bahasa Indonesia Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi sebenarnya keempat gospel itu adalah tulisan-tulisan dari anonim atau tulisan-tulisan dari penulis yang tidak diketahui namanya, ya. Nah, ahli-ahli Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa keempat gospel ini tidak ditulis oleh orang yang pernah bertemu Yesus, tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus, ya, tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah jalan-jalan sama Yesus, dan tidak ditulis oleh orang-orang yang menjadi saksi mata langsung, gitu ya. Nah, karena penulis-penulis ini yang tadi saya bilang, Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus, sedangkan Yohanes menulis dengan gayanya sendiri, maka itu yang Markus, Matius, Lukas ini disebut sebagai gospel sinoptik, gitu ya. Gospel sinoptik itu adalah gospel yang isinya ceritanya sama gitu. Sedangkan gospel Yohanes itu tidak disebut sinoptik karena dia menulis dengan gaya yang sangat berbeda dengan gospel-gospel sebelumnya. Ya. Nah, dari mempelajari hal-hal seperti itu, akhirnya saya yakin bahwa Bible ini bukan murni berasal dari Sang Pencipta, tetapi tulisan-tulisan dari orang-orang yang memang dikumpulkan gitu ya, tulisan-tulisan itu dikumpulkan yang akhirnya melahirkan agama kekristenan dengan catatan ya, ini dengan catatan ya, bahwa yang tadinya Perjanjian Lama dengan monoteismenya digabungkan dengan Perjanjian Baru yang kental dengan ajaran Helenisme dan paganisme ya. Karena pada waktu tulisan-tulisan ini ditulis dari mulai Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, yang boleh dibilang murni itu hanya yang dari Kejadian sampai Ulangan. Tapi sisanya itu semua adalah tulisan-tulisan dari orang yang sudah terpapar ajaran Helenisme ya atau paganisme. Sehingga yang awalnya dari Perjanjian Lama itu monoteisme digabungkan dengan Perjanjian Baru yang kental dengan ajaran paganisme, akhirnya timbullah agama kekristenan ya, yang mana dengan konsepnya itu Yesus sebagai sentral figur ya, sebagai sentral profil, disebutkan bahwa dia adalah Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Kemudian dia sendiri disebut sebagai anak Allah atau anak Tuhan gitu kan. Dia
lahir dari perawan suci Bunda Maria, yang mana dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kemudian bangkit di hari ketiga, kemudian dia diangkat ke langit ya, bukan surga loh ya, ke langit. Nah, jadi konsep-konsep seperti itu ternyata sudah ada di masyarakat penjajah area situ. Artinya sudah ada di konsep-konsep paganisme Romawi kuno dan Yunani kuno gitu. Contoh, misalnya gini, Tuhan menjelma menjadi manusia. Makanya Yesus di Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi disebut sebagai 100% manusia dan 100% Tuhan, gitu kan? Di Romawi kuno atau Yunani kuno juga ada paham bahwa Dewa Zeus sebagai dewa yang paling berkuasa menghamili seorang perempuan bernama Danai melalui hujan emas, kemudian mempunyai anak bernama Perseus, ya, kemudian menghamili perempuan lain, mempunyai anak bernama Hercules. Maka itu Perseus dan Hercules itu disebut sebagai setengah manusia, setengah dewa. Mirip nggak konsepnya? Iya, mirip. Mirip nggak? Iya, mirip. Mirip ya? Kemudian, contoh lagi. Yesus mengatakan bahwa di Yohanes pasal berapa saya lupa, pasal 6 kalau nggak salah. Mengatakan bahwa inilah tubuhku dan darahku. Pernah dengar kan? Iya. Pada saat acara perjamuan kudus, iya. Dengan engkau memakan tubuhku dan darahku, artinya engkau mengingat aku. Ini sebagai lambang akan aku, begitu kan? Dengan makan dan minum ini, maka kamu beroleh hidup yang kekal. Kurang lebih begitu ya? Betul kan? Ya, itu betul. ternyata sudah ada di daerah Mesir yang berasal dari tulisan-tulisan inskripsi mengenai dewa Osiris. Tubuh dan darahnya Osiris juga dilambangkan dengan roti dan anggur. Mirip nggak? Mirip. Kebetulan. Konsepnya sama ya, cuman beda tokohnya ya. Iya, betul. Nggak, pertanyaannya apakah itu kebetulan? Nggak tahu ya. Kemudian ada lagi, contoh misalnya. Di Markus ditulis ya, yang terjemahan lama ya. Inilah kabar baik mengenai Yesus Kristus, ya kan? Sebagai juru selamat manusia, gitu kan. Ternyata tulisan-tulisan atau inskripsi-inskripsi kuno mengenai Raja Julius Caesar, mengenai Kaisar Augustus, itu juga sama. Mengenai kelahiran mereka, orang tuanya mereka siapa, lahir menjadi manusia sebagai juru selamat manusia. Dan itu merupakan kabar baik buat manusia. Mirip nggak? Mirip. Mirip. Kebetulan gitu. Saya rasa sih nggak kebetulan nih kalau bisa banyak persamaan begitu, cuman beda ininya aja. Secara konsep sebenarnya sama itu. Nah, cuman dibedain tokohnya aja kayaknya itu. Oke lah, mungkin karena baru 3, jadi mungkin kebetulan lah ya. Anggap kebetulan lah. Nah, ada lagi begini. Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kan tadi saya bilang yang Matius dan Lukas ini kan menambahkan dari sumber Q ya. Nah, kita lihat di dalam Matius itu ada cerita mengenai pada waktu Yesus disalib, kira-kira jam 3 sore kan Yesus kan meninggal gitu kan. Pada waktu Yesus meninggal di atas kayu salib, langit gelap, kemudian ada gempa bumi ya. Yang lain gak ada cerita gempa bumi nih, cuma Matius saja cerita gempa bumi. Kemudian bait Allah terbelah 2, tirainya sobek. Kemudian setelah Yesus dibangkitkan, kuburan orang-orang suci ya, kuburan orang-orang suci, atau orang-orang kudus itu terbelah 2 dan mereka bangkit dari kubur dan mereka berjalan-jalan masuk ke dalam kota Yerusalem. Ya, perhatiin ya. Ini hanya Matius yang cerita, Markus nggak cerita, Lukas nggak cerita, Yohanes nggak cerita. Kalau menurut Sivana, kalau ada mayat bangkit dari kubur di Tangerang Selatan gitu, geger nggak kira-kira? Zombie dong. Itu namanya
zombie itu, mayat berjalan, mayat hidup. Nah, namanya zombie. Nah, ini ada orang-orang kudus yang sudah meninggal, bangkit dari kubur, jalan-jalan ke dalam kota Yerusalem. Kira-kira geger nggak? Bukannya geger lagi itu, udah pasti viral itu. Harusnya geger ya, harusnya geger kan. Tapi lucunya cuman Matius yang cerita. Markus nggak cerita, Lukas nggak cerita, Yohanes nggak cerita. Apa mereka nggak dengar ceritanya atau bagaimana gitu? Padahal Matius ini malah nyadur dari Markus gitu loh. Markus yang disadur oleh Matius malah nggak cerita sama sekali. Nah, itu satu keanehan kan. Nah, ahli-ahli dari Perjanjian Baru, dari kalangan mereka ya, dari kalangan Kristen sendiri ya. Contohnya seperti Mike Licona ya. Mike Licona itu bilang bahwa cerita seperti itu adalah cerita yang aneh gitu. Atau disebut sebagai strange report gitu ya, di bukunya dia. Saya lupa judul bukunya lah. Kalau mau tahu nanti saya bisa cariin nama bukunya. Kemudian ada juga nanti ahli Perjanjian Baru, profesor ya, namanya William L. Craig, itu dari kalangan kekristenan juga. Mereka dia juga bilang bahwa tulisan Matius ini hanya ahli-ahli yang apa namanya, yang atau yang konservatif, yang percaya gitu. Artinya kalau ahli-ahli yang sudah kontemporer, yang modern, mereka nggak akan percaya itu cerita benar gitu ya. Itu pendapat dari ahli-ahli kekristenan sendiri loh ya, bukan pendapat dari Islam loh, bukan loh. Ternyata bahkan seorang sejarawan yang paling terkenal, yang paling top di abad pertama, yaitu Flavius Josephus, dia juga nggak cerita ada zombie jalan-jalan ke Yerusalem gitu. Nah, dari mana itu cerita zombie masuk Yerusalem gitu? Ternyata di cerita-cerita paganisme Yunani kuno itu ada yang namanya festival Antesteria. Festival Antesteria itu adalah festival yang memperingati orang-orang yang sudah mati bangkit dari kubur, jalan-jalan di dalam kota gitu. Mirip nggak? Mirip ya. Nah, kebetulan nggak itu kalau begitu? Kira-kira gitulah ya. Ini Sivana kelihatannya koneksinya terputus nih Sivana nih. Iya, nggak kedengeran saya tadi, Pak Dondi ulangin lagi. Saya juga hilang tadi sinyalnya tuh. Iya. Nah, tadi yang terakhir, cerita terakhir tadi dengar? Cerita terakhir tadi dari yang profesor itu udah dengar tuh, profesor apa yang katanya itu profesor itu dia dari bukunya apa tuh? Oke, saya ulang ya. Ternyata cerita di dalam Matius itu mirip sekali dengan cerita di paham paganisme Yunani kuno, yang mana ada cerita orang-orang yang sudah mati bangkit dari kubur, jalan-jalan masuk ke dalam kota, yang disebut dengan festival Antesteria, gitu. Mirip nggak? Iya mirip. Kebetulan nggak kira-kira? Kayaknya udah bukan kebetulan, itu banyak yang sama. Banyak yang sama udah bukan kebetulan. Masa kebetulan terus ya kan? Iya. Ya, jadi dari situ hal-hal seperti itu saya menganggapnya ini sudah pasti ini buatan manusia gitu ya, kalau menurut saya ya pada waktu itu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bersyahadat di tahun 2014, tepatnya di tanggal 25 Juli 2014, 2 hari sebelum Lebaran waktu itu. Ya, yang menyaksikan saya syahadat itu hanya karyawan saya plus istrinya, gitu, sama ustadz yang mensyahadatkan saya gitu. Nah, ceritanya kurang lebih sampai proses saya bersyahadat kira-kira seperti itu, Sivana. Ya. Ada yang mau ditanyain? Terus ini apa? Ada yang nanya nih katanya dari netizen. Ini Om Donditan dari Islam murtad terus masuk Islam lagi ya? Kok dari Islam murtad masuk Islam lagi gimana? Hah? Kok dari Islam murtad kembali ke Islam lagi gimana maksudnya? Iya ini dia nanya gitu loh, maksudnya dia nanya ke Pak Donditan, katanya itu bagaimana maksudnya, apa betul begitu apa enggak maksudnya gitu. Oh enggak. Gini, kalau saya sering berkata bahwa saya ini
pada waktu itu mualaf itu artinya saya kembali ke Islam itu artinya begini. Pernah dengar nggak hadis bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah fitrahnya Muslim, ya. Dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani, dia menjadi Majusi itu karena orang tuanya, ya. Jadi kalau menurut pengertian saya pribadi, kalau seorang manusia, setiap manusia yang lahir ini lahir menjadi fitrahnya adalah Muslim, kemudian dia menjadi Nasrani karena orang tuanya, setelah dia mengenal Islam dan dia menerima Islam, itu artinya dia kembali atau dia pindah agama kalau begitu? Kembali. Nah, itu maksud saya. Jadi Kembali. setiap orang yang lahir, ya kita juga mungkin pernah dengar hadis ya, bahwa setiap roh sebelum ditiupkan kepada ke manusia yang akan dilahirkan, mereka semua kan sudah bersumpah bahwa mereka semua adalah Muslim, ya kan? Betul. Nanti setelah dia menjadi manusia, dia menjadi Nasrani, dia menjadi Majusi, dia menjadi Yahudi, itu karena orang tua mereka gitu loh. Tetapi setelah mereka mengenal Islam dan mereka menerima Islam, itu artinya dia kembali ke fitrahnya. Artinya dia kembali ke Islam gitu. Nah, sekarang buat sharing buat teman-teman nih. Kalau saya tanya nih ya, misalnya saya tanya nih ya ke Sivana ya. Agama Yahudi itu diturunkan kepada Nabi Musa, betul apa salah? Agama Yahudi. Ya, agama Yudaisme diturunkan kepada Nabi Musa, betul apa salah? Salah lah. Salah. Nah, yang betul bagaimana? Yang betul ya Nabi Musa juga udah Muslim, Nabi Musa itu Islam. Coba cek buku pendidikan SD atau SMP, bicaranya seperti apa? Di buku pendidikan ya, kalau si murid ini menjawab salah, itu akan disalahkan sama gurunya. Oh. Nah, pertanyaan berikutnya, agama Nasrani diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih, betul apa salah? Agama Nasrani. Ya, atau agama Kristen gitu. Salah. Salah. Tapi murid kita kalau jawab bisa, oh lah salah, itu akan sama gurunya akan disalahkan. Jadi artinya, ya kan, dia taunya kan Yesus kan mengajarkan kekristenan gitu. Iya. Nah, jadi artinya di dalam konteks bernegara dianggap bahwa agama Yahudi itu diturunkan kepada Nabi Musa, agama Kristen diturunkan kepada Yesus, agama Islam baru diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu dalam konteks beragama. Tetapi kalau kita sebagai umat Islam, kita salah kalau memahami seperti itu. Agama itu buat kita ya cuma satu, ya cuma Islam. Inna dina indallahil Islam. Iya kan? Agama di sisi Allah kan hanya Islam. Kalau sudah namanya di sisi Allah, itu apalagi yang mau di ini gitu ya. Betul kan? Jadi dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa dan seterusnya sampai Nabi Isa Al-Masih, sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya Islam. Tetapi kalau kita bicara syariat, nah syariatnya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu mereka mempunyai syariat yang berbeda-beda, yang kemudian disempurnakan melalui Quran dan hadis sahih di zaman Nabi Muhammad SAW. Setuju nggak? Setuju. Nah, itu yang benar gitu maksudnya. Kalau secara akidah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa Al-Masih semuanya adalah Muslim, ya. Secara akidah, secara syariat baru yang sekarang kita ikuti ini adalah agama Islam yang mengikuti syariat melalui Nabi Muhammad SAW gitu. Itu yang benar gitu ya. Buat kita, pemahaman kita gitu. Jadi tidak ada yang namanya Allah menurunkan agama Yahudi, nggak ada. Allah menurunkan agama Nasrani, nggak ada. Semuanya adalah Islam. Karena Islam sendiri itu artinya adalah apa? Artinya apa Islam?
Pertama, selamat. Ya. Kedua apa? Patuh, damai, tunduk, taat, pasrah, ikhlas gitu. Ya. Itu artinya Islam. Jadi semua nabi-nabi yang berserah diri hanya kepada satu pencipta, itu disebut Muslim. Gitu. Perkara nanti timbul misalnya syariat-syariat lain yang dilakukan oleh agama Yudaisme, itu karena adanya pemikiran agama bangsa itu pada zaman itu gitu loh. Ya. Setelah itu kan kalau agama Yudaisme kan timbul kurang lebih di tahun mulainya kurang lebih setelah Nabi Salomo meninggal dunia, kalau nggak salah tahun 930 sebelum Masehi. Kerajaan Israel kemudian terpecah menjadi dua, kerajaan Israel Utara dengan 10 sukunya, kerajaan Israel Selatan dengan suku Benyamin dan Yehuda. Nah, suku Yehuda ini yang tinggal di suatu daerah itu, kalau nggak salah di daerah Yudea, mereka yang mulai membuat Talmud. Nah, Talmud ini mereka tulis dari tanah. Gitu. Dari Taurat, dari Taurat menjadi Talmud. Kemudian tulisan-tulisan itu akhirnya dimasukkan ke dalam satu kitab-kitab yang disebut dengan Tanakh. Tanakh itu sendiri singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, Torah itu adalah definisi sempitnya adalah 5 kitab Musa yang tadi saya sebutkan. Kemudian Nevi'im itu adalah tulisan-tulisan mengenai nabi-nabi. Kemudian Ketuvim itu, tadi Nevi'im ya. Kemudian Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan daripada tokoh-tokoh seperti Nabi Daud atau Nabi Salomo gitu ya, atau Nabi Sulaiman. Gitu. Nah, jadi kita sebagai umat Islam jangan sampai berpikiran bahwa Allah menurunkan agama banyak misalnya. Tidak ada. Agama cuma satu, Islam. Ya. Kemudian misalnya paham lagi semua agama sama, itu jangan, itu salah gitu. Tidak ada agama yang sama. Agama yang kita yang beragama Islam ya harus berpaham bahwa agama kita ya itu cuma satu agama dan itu agama yang paling benar gitu. Kalau kita berpikiran semua agama sama, tinggal kita tanya, ya kenapa mereka nggak masuk Islam aja kalau begitu gitu. Betul nggak? Iya. Ya kan? Ini Pak Dondi ada yang nanya nih, netizen katanya, tanyakan dong gimana perbedaannya ketika sebelum dan setelah kembali ke fitrahnya Islam katanya. Iya. Bentar ya, ngopi dulu ya. Ini tamu saya sediain kopi sih. Oke, gini. Yang namanya fitrah ya. Fitrah itu kan berarti kan asalnya ya. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, dalam hal ini yang bernama Allah ya. Yang menciptakan itu kan berarti kalau gini, contoh nih ya, Sivana kan sebagai ibu rumah tangga, betul ya? Betul ya? Sivana kan bisa masak dong. Iya, insya Allah. Sukanya masak apa coba? Masaknya sayur asam. Oh, bukan telur dadar? Bukan sayur asam. Sayur asam ya, oke, contoh sayur asam. Sivana bisa memasak sayur asam. Untuk memasak sayur asam, Sivana tahu kan isinya apa aja, tahu kan? Tahu. Betul kan? Isinya apa aja tahu kan? Tahu. Ukurannya sekian, jumlahnya sekian, tahu kan? Nah, kira-kira Sivana bisa nggak nulis di kertas atau nulis di buku untuk membuat sayur asam bahannya A, B, C, D, E, caranya A, B, C, D, E, nanti memasaknya seperti A, B, C, D, E gitu. Bisa nggak nulis begitu? Bisa. Bisa kan? Karena apa bisa? Karena kan Sivana tahu gitu kan? Iya. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia. Tahu nggak kebutuhan manusia ini apa gitu kalau buat Allah Subhanahu Wa Taala? Tahu lah pasti. Pasti tahu kan? Pasti tahu kan? Nah, artinya kalau tahu,
Makanya Allah menurunkan kitab-kitab kepada manusia, yang mana waktu itu dimulai dari Bani Israel ya, kemudian dari Taurat, Zabur, Injil, sampai akhirnya diturunkan Quran. Itu kitab-kitab itu adalah kitab-kitab sebagai yang namanya petunjuk, ya, petunjuk untuk kita manusia, bagaimana caranya kita hidup, bagaimana apa tujuan kita hidup, gitu. Buat apa kita hidup di dunia ini? Itu semuanya ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya, gitu. Jadi kalau pertanyaannya apa bedanya dulu waktu saya sebelum kembali ke Islam dengan setelah saya kembali ke Islam, ya kalau dulu saya waktu masih kafir, saya nggak tahu saya harus berbuat apa gitu. Dan saya nggak tahu tujuan saya hidup di dunia itu apa gitu. Tetapi setelah saya kembali ke Islam, saya baru tahu dari Quran, dari hadis sahih, inilah tujuan hidup kita, inilah ibadah yang harus kita jalani, inilah perintah yang harus dijalankan, inilah larangan yang harus dijauhi. Nah begitu. Bedanya di situ. Dengan kita menjalankan semua itu, ya artinya dalam satu kata ini, kita harus bertakwa ya. Bertakwa itu kan artinya menjalankan perintah yang diberikan, menjauhi larangan yang dilarang gitu kan. Artinya kita kan sudah menjalankan tuntunan atau petunjuk yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui nabi dan rasulnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kita selamat, kan begitu. Kira-kira menjawab nggak pertanyaan? Mudah-mudahan menjawab ya. Iya. Jadi saya juga ada pertanyaan. Hah? Ya, itu dari sisi perbedaan cara hidup ya, perbedaan gaya hidupnya. Tetapi kalau dari sisi apa namanya kerohanian, ya pada waktu saya masih kafir, saya waktu itu mempunyai pikiran bahwa saya mau ngapa-ngapain aja mah bebas lah, yang penting nanti dosa saya ditebus gitu ya. Tapi ternyata setelah saya mengetahui latar belakangnya, sejarahnya, kemudian saya kembali ke Islam, saya boleh dibilang saya sangat apa namanya, sangat lega gitu ya. Kalau orang Jawa bilang tuh plong gitu. Plong itu dalam arti, alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa di jalan yang lurus, saya bisa on the right path gitu ya, untuk beribadah kepada Tuhan yang sejati, satu-satunya Tuhan yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tanpa istilahnya harus melalui pengantara-pengantara siapa gitu. Nah, itu perbedaannya di dalam gaya hidup atau cara hidup, kemudian dari kerohaniannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Iya, terus ini saya ada pertanyaan juga nih Pak Dondi, kalau pertama kali habis masuk Islam itu ada kesulitan nggak? Misalkan dalam menjalankan syariat Islam gitu, kayak bangun sholat subuh atau puasa atau sunnah-sunnah gitu, ada kesulitan nggak? Ada kendala nggak pertama kali gitu loh? Pasti ada lah, pasti ada lah. Ya namanya bangun sholat subuh, ya udah pasti ya, karena kita kan artinya kan kita merubah ritme tidur ya, merubah ritme tidur. Kalau mungkin dulu kita udah biasa bergadang, terus tahu-tahu kita harus bangun jam 4, setengah 5 untuk sholat subuh, ya pasti harus ada pembiasaan lah ya. Tetapi yang paling saya ingat itu, pada waktu saya pertama kali belajar sholat, itu saya menulis atau mencetak di kertas. Kebetulan karena saya belajar sholatnya itu lebih sering di kantor ya. Jadi tulisan-tulisan bacaan sholat itu saya tempel di dinding. Pada waktu saya sholat kan saya menghadap ke tulisan-tulisan itu. Jadi otomatis pada waktu sholat itu saya baca dulu apa yang ada di kertas itu gitu. Saya baca, nah sampai akhirnya saya hafal gitu, baru saya bisa lepas gitu. Ya itu ya pengalaman lah ya. Memang segala sesuatu kalau kita jalankan dengan ikhlas ya, artinya dalam arti kita memang kita mau dan kita memang ya ikhlas itu tadi artinya kita setuju dengan apa yang sudah kita komitmenkan. Yang tadinya mungkin dianggap sebagai kesulitan, di belakangnya itu malah berubah menjadi kebutuhan gitu. Sekarang saya tanya, yang butuh sholat itu Allah atau manusia? Coba bisa jawab nggak sih Fana? Manusia lah.
Nah, itu Allah tahu kan kebutuhan manusia kan, tadi saya bilang kan. Karena Allah tahu kebutuhan manusia, makanya dia memberikan perintah sholat. Perintah sholat, sholat ini dibutuhkan oleh manusia gitu. Bukan dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusianya mau sholat nggak sholat, mau nungging nggak nungging, Allahnya kan tetap Allahu Akbar. Betul Iya kan? betul. Iya betul. Nah, jadi kita sebagai umat Islam, kita harus berpikir bahwa jangan kita sholat karena diperintahkan, hanya karena diperintahkan gitu maksud saya. Tetapi kita harus melihat sholat itu, di mana sholat itu adalah kebutuhan untuk kita gitu. Selain daripada untuk sholat itu adalah Allah mengatakan bahwa kita sholat memang untuk mengingat Allah, tetapi juga dari apa namanya, dari ritualnya, dari gerakannya, itu semuanya dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, gitu. Ya. Kalau memang ada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai sholat ya, misalnya sedang safar atau kepada orang yang sakit, itu keringanan itu artinya diberikan dalam arti supaya kita tetap mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat ya. Tetapi kita yang normal, yang diberikan ujian dengan badan yang sehat yang normal, kita harus melihat sholat ini selain daripada mengingat Allah juga kita memerlukan gerakan-gerakan sholat itu gitu, ya. Iya. Perhatikan, pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, pada saat kita apa namanya tahiyatul akhir, semuanya itu gerakan itu sebenarnya seperti kita sedang melakukan yoga sebenarnya. Iya. Yang mana kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu sangat berguna buat tubuh kita dan otak kita. Pada saat kita sujud, otak kita berada di bawah jantung kita. Ya, pada saat otak kita berada di bawah jantung kita, oksigen dan darah itu akan mengalir lebih lancar dibandingkan kita tidak sujud. Kalau kita otak kita mendapat asupan oksigen dan darah yang lancar, otomatis pikiran kita pasti lebih tenang, ya. Pikiran kita lebih kreatif. Otomatis begitu. Jadi otomatis kita juga menjalankan kegiatan sehari-hari kita dengan apa namanya? Dengan ketenangan gitu ya, bukan dengan kekhawatiran gitu. Oke. Ini saya bicara dalam konteks kebutuhan kita sebagai manusia untuk melakukan sholat ya. Terus Pak Dondi ini saya mau nanya itu Pak Dondi jadi udah tentu pasti udah punya istri lah, istrinya muslimah. Gini, jadi pada waktu saya masuk Islam, istri saya dakwahin untuk masuk Islam, dia tidak bersedia, ya. Saya waktu itu sudah mempunyai anak 3 orang, laki-laki semua. Juga mereka juga tidak bersedia. Akhirnya secara baik-baik saya berpisah dengan keluarga saya. Alhamdulillah Allah gantikan dengan seorang muslimah gitu. Tapi sampai sekarang saya belum punya anak lagi dari muslimah yang baru ini gitu. Sampai sekarang anak-anak masih ikut mamanya? Masih. Tinggal sama mamanya gitu ya? Iya. Tapi alhamdulillah yang paling kecil yang bungsu sudah mengikuti jejak saya, cuman masih ngikut mamanya gitu aja. Laki-laki semua, tiga-tiganya? Semua laki-laki, jagoan semua. Terus ini ada yang nanya nih Pak Donitan, dari Jumran Channel, perbedaan utama Yahudi dengan Islam apa Ustadz katanya? Soalnya sering nonton Jum Muslim dengan Yahudi, katanya sama aja, cuma beda dari syariatnya aja katanya. Mohon penjelasannya Pak Donitan katanya. Ya, gini. Kalau kita dengar pendapat dari rabi-rabi Yahudi ya, rabi-rabi Yahudi yang istilahnya yang benar-benar mengikuti Taurat ya, mereka berpendapat begini. Ini saya ambilkan sebuah kutipan dari seorang rabi yang terkenal dengan nama Rabi Maimonides ya. Rabi Maimonides ini termasuk rabi yang sangat disegani di dalam agama Yudaisme. Dia menyebutkan bahwa keturunan Ismail, ya artinya orang-orang Islam, orang-orang Arab, itu sudah lama menghilangkan yang disebut dengan penyembahan berhala dari dalam hati mereka, ya.
Jadi mereka bukan penyembah berhala gitu. Mereka menyembah kepada Tuhan yang esa gitu ya, yang ehad. Artinya mereka sebenarnya menyembah Tuhan yang sama dengan yang orang-orang Yudaisme sembah gitu. Mereka percaya itu ya. Pernyataan itu ditulis oleh Rabbi Maimonides kepada siapa ya, saya lupa ya. Dia menulis surat gitulah ya kepada temannya gitu. Tetapi Rabbi Maimonides ini juga membuat pernyataan atau membuat tafsir ya. Dia mengatakan bahwa bahkan dia membuat aturan kepada orang-orang Yudaisme, kalau mereka pergi ke suatu tempat, mereka tidak menemukan sinagog. Sinagog itu adalah rumah ibadahnya orang Yahudi ya. Iya. Kalau mereka tidak menemukan sinagog di suatu tempat yang mereka datangi, mereka boleh melakukan tefilah atau sholat itu di masjid. Tetapi dilarang mereka melakukan yang sama di gereja, gitu. Karena apa? Karena di dalam gereja itu disebut sebagai orang-orang yang menyembah berhala oleh Rabbi Maimonides ya, yang ngomong ya. Dia juga mengatakan, sebentar saya mendingan saya bacain aja nih supaya saya nggak salah kutip nih. Dia juga mengatakan bahwa sebentar nih ya. Nah ini ditulis dari Commentary on Mishnah ya. Mishnah itu juga semacam tafsir di dalam tradisi Yahudi ya. Di dalam Traktat Avodah Zarah pasal 1 ayat yang ketiga disebutkan dalam bahasa Inggrisnya begini. Know that this Christian nation with all their many different sects are all idol worshippers and all their holidays are forbidden ya. And we deal with them regarding religious issues as we would pagans. Saya terjemahin ya. Jadi ketahuilah bahwa bangsa Kristen ini dengan semua sekte mereka yang berbeda itu adalah penyembah berhala. Ini menurut Rabbi Maimonides loh ya, bukan menurut saya loh ya. Dan semua hari libur mereka dilarang. Dan kami berurusan dengan mereka terkait masalah agama seperti yang kami lakukan pada orang-orang penganut paganisme. Ya. Ini saya mengutip perkataan dia di dalam Commentary on Mishnah, bisa dicatat ya kalau mau catat ya. Traktat Avodah Zarah pasal 1 ayat 3. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan sebelumnya yang mengenai Muslim itu ditulis di dalam letter to Obadiah the proselyte. Ini tulisannya Rabbi Maimonides. Dituliskan begini. These Ishmaelites are not idol worshippers. In the least, and paganism has long cut off from their mouths and their hearts, and the worship the singular God properly and without any blemish. Saya terjemahin ya. Keturunan Ismail ini bukanlah penyembah berhala. Saya ulang ya. Keturunan Ismail ini bukanlah penyembah berhala. Setidaknya dan paganisme telah lama terputus dari mulut dan hati mereka. Dan mereka menyembah Tuhan yang tunggal dengan benar dan tanpa celah. Ditulis, saya kutip dari tulisan Rabbi Maimonides di dalam letter to Obadiah the proselyte. Nah, nanti para pemirsa bisa cek perkataan saya ini, cari di internet ya. Jadi saya saya simpulkan lagi. Kalau dari kalangan rabi-rabi Yahudi, mereka memandang bahwa orang Muslim itu sama-sama monoteisme. Ya, benar. Sama-sama monoteisme dan mereka menganggap atau beranggapan bahwa kita Muslim menyembah Tuhan yang sama dengan mereka. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Ya. Tetapi dikarenakan ini apa namanya? Dikarenakan di dalam kitab mereka itu tidak tertulis mengenai Nabi Muhammad secara eksplisit, makanya mereka tidak mengakui kenabian daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari itu, kalau mereka mengaku otomatis mereka masuk Islam gitu ya.
tapi karena di kitabnya mereka tidak tertulis secara eksplisit, atau mungkin disamarkan, atau mungkin dihilangkan, ya, kita nggak tahu persisnya. Jadi mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, gitu. Jadi mereka menganggap bahwa Muslim adalah saudara sepupu mereka, begitu. Ya. Kalau ada orang-orang Muslim yang menganggap atau yang membuat argumen atau yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW disebut di dalam kitab mereka, contoh ya, saya ambil contoh nih, seorang Rabi Yahudi yang bernama Rabi Topia Singer, dia jawab apa? Dia akan menjawab apa? Sudahlah, nggak usah dilayanin lah, mereka tuh sepupu kita, gitu. Cuman begitu doang paling. Itu bedanya. Itu bedanya. Dan saya pernah sangat tertarik dengan pernyataan Rabi Topia Singer yang mengatakan bahwa Nabi Abraham, ya, Abraham itu bahasa mereka ya. Kalau kita Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Abraham, dia bilang, kalau sampai tahu Tuhan mempunyai 3 pribadi, Nabi Abraham itu akan nangis guling-guling di lantai, katanya. Itu yang ngomong Rabi Topia Singer itu. Sampai ngomong begitu. Jadi sebenarnya dalam hal ini, Yudaisme dan Islam itu sama-sama tauhid, gitu ya. Cuman ya karena mereka tidak mengakui kenabian daripada Nabi Muhammad SAW, makanya mereka tetap dengan keyahudian mereka, mereka tetap dengan Yudaisme mereka, ya. Tetapi mereka mengakui bahwa Islam dan Yudaisme ini sama-sama monoteisme dan sama-sama menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhannya Abraham atau Ibrahim, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Ishak. Itu kira-kira ya, semoga menjawab pertanyaannya. Iya. Tapi kan ini Pak Donitan, kalau Yahudi itu kan juga nggak menerima Nabi Isa ya sebenarnya ya? Iya, iya. Nggak menerima Nabi Isa kan? Ya, terus kita mau nanya ini Pak Doni, jadi setelah udah syahadat berarti Pak Doni kan pisah tuh sama istri. Berarti Pak Doni sendiri gitu ya, menjalani kehidupan sebagai Muslim. Sudah nikah lagi kan, sudah dapat muslimah. Enggak ya, maksudnya langsung menikah lagi atau ada proses, ada waktunya itu dulu gitu? Ada proses lah, ada prosesnya. Nah terus udah menikah lagi nih, maksud saya gini, ada yang membimbing secara masa Islam itu apakah masa untuk belajar ngaji itu bagaimana itu Pak Donitan? Apakah belajar dipanggil guru ngaji? Salah satunya membimbing istri saya juga, salah satunya. Oh. Ya dia membantu apa namanya, beliin Quran, atau dia yang bantu apa namanya, macam-macam lah, ada hal-hal yang saya belum tahu ya dia bantu. Tapi yang saya cari tahu, waktu itu saya pertama kali dibimbing malah oleh karyawan saya sendiri. Karyawan saya sendiri tuh seorang haji gitu. Ya, dia udah haji, jadi dia waktu itu bantu saya. Gitu. Karena pada waktu saya bersyahadat itu kan saya sudah pengusaha, saya udah punya PT sendiri gitu. Malah saya waktu itu beberapa saat waktu saya sudah melakukan penelitian, tapi artinya masih dalam proses gitu, saya waktu itu terkesan gitu ya dengan orang-orang saudara-saudara Muslim itu kalau mau sholat wudhu dulu gitu kan, padahal benar di dalam Bible mereka sendiri juga nabi-nabinya mereka juga membasuh gitu ya, artinya kan wudhu juga gitu. Kemudian orang Islam juga puasa, di dalam Bible juga menceritakan puasa, ya nggak cuma Nabi Isa aja yang puasa, ya, nabi-nabi yang sebelumnya juga puasa gitu kan. Kemudian juga ya macam-macam. Ya artinya sebenarnya kalau boleh disimpulkan, Islam ini adalah meneruskan dan menyempurnakan syariat nabi-nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam yang disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW gitu loh. Makanya sekarang kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW gitu loh. Nah, masalah tadi yang ada Yudaisme, ada Nasrani, nah itu adalah yang saya bilang adalah pemikiran-pemikiran agama yang kemudian dikontekstualisasikan gitu loh. Ya.
Terus ini ada yang nanya lagi netizen nih, katanya apakah tidak ada nubuat Nabi Muhammad di dalam kitab Yahudi katanya. Nah, gini, kalau bicara nubuat Nabi Muhammad SAW di dalam Bible, kita sebagai orang Muslim harus mempunyai pendirian seperti ini ya. Di dalam Quran disebutkan bahwa Quran ini kan diturunkan kepada seorang nabi yang ummi gitu ya. Yang ummi di sini artinya salah satunya tidak bisa baca tulis, ya arti yang lain juga bisa tidak atau tidak pernah menerima kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Diteruskan di mana namanya telah disebut di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur dan Injil ya kan. Tetapi kalau di dalam, nah ini satu, saya mundur dulu sebentar. Yang disebut dengan Taurat, Zabur, dan Injil di dalam Quran itu bukan Bible yang dipegang oleh orang Kristen sekarang. Ya, saya ulangin ya. Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Al-Quran, ya, atau yang disebut di dalam Quran, itu bukan Holy Bible atau bukan Alkitab yang dipegang oleh orang saudara-saudara kita yang Kristen itu, gitu loh. Ini yang pertama, ya. Jadi kalau di dalam Bible itu tidak ada nama Muhammad SAW, ya terus masalahnya apa gitu loh? Lah orang yang Quran menyebutnya di dalam Taurat. Taurat itu bukan Bible itu gitu loh. Taurat yang dimaksud Quran itu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang saya coba memberikan definisi daripada Taurat, Zabur, Injil ya. Taurat, Zabur, Injil itu kan tadi saya di awal bilang bahwa itu adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya pada zaman kepada Bani Israel pada zaman nabi-nabinya gitu ya. Taurat kepada Nabi Musa untuk Bani Israel, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel, begitu juga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zamannya masing-masing gitu kan. Tetapi ketiga kitab ini kan tidak dijanjikan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul nggak? Betul. Tidak dijanjikan untuk dijaga kan? Hanya Al-Quran, Al-Karim yang dijanjikan akan dijaga kelestariannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, betul kan? Betul. Nah, jadi yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zamannya masing-masing, gitu. Kalau yang namanya wahyu atau kitab itu belum tentu harus berupa buku gitu. Belum tentu harus berupa buku seperti ini gitu, belum tentu gitu. Ya, buku ini kan kertas. Pada zaman dulu belum ada kertas. Pesan-pesan yang diturunkan atau yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya mungkin dicatat oleh pengikut-pengikutnya, mungkin di pelepah daun, mungkin di tulang, mungkin di batu, mungkin di apa. Yang medianya waktu itu mungkin belum berupa seperti ini gitu. Kalau orang sekarang mungkin taunya kitab seperti ini gitu ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab yang disebut kitab itu belum tentu berarti sebuah buku gitu, belum. Bisa juga berupa bisa juga berarti hukum gitu. Ya. Nah, jadi kalau yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu saya katakan sekali lagi bukan Bible yang dipegang oleh saudara-saudara kita yang Kristen. Ya. Memang ceritanya atau naskahnya atau kisahnya mungkin kurang lebih sama dengan yang disebutkan di dalam Quran, ya. Tetapi yang disebutkan di dalam Quran itu adalah sebagai punya tiga fungsi. Al-Quran sebagai musodik, artinya yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, ya. Tetapi juga Al-Quran menjadi al-muhaimin, menjadi batu ujian atau menjadi pengkoreksi gitu ya daripada kesalahpahaman umat-umat nabi-nabi yang sebelumnya. Begitu juga Al-Quran sebagai mubayyin yang menjelaskan ya kesalahpahaman mereka. Contoh misalnya bahwa Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib. Betul ya? Ada kan di dalam Quran kan? Nah, itu adalah salah satu tiga fungsi daripada Al-Quran.
Jadi, yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang ditujukan untuk Bani Israel pada zamannya masing-masing, dan belum tentu berarti berupa buku gitu. Jadi kalau orang, misalnya saudara kita yang Kristen nanya, kalau Bible ini bukan Injil yang dimaksud Quran, terus Injilnya Nabi Isa Al-Masih mana gitu? Jawabnya gimana? Ya nggak tahu kemana. Kan waktu itu masih belum dalam bentuk buku. Keberadaannya juga sebenarnya nggak diketahui sampai sekarang gitu. Betul. Jadi yang namanya wahyu ya nggak harus berbentuk buku. Namanya wahyu diturunkan kepada Nabi yang disampaikan pada umatnya pada zaman itu dan tidak dijanjikan dijaga. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit ya sudah, tidak ada fisiknya gitu loh. Itu pengertiannya gitu ya. Sebenarnya hal itu juga ada di dalam Bible mereka sendiri sebenarnya. Cuman pengertiannya agak berbeda dengan mereka, definisinya gitu ya. Contoh di dalam Lukas 20 ayat 1 ya. Saya bacakan. Lukas 20 ayat 1 disebutkan bahwa Yesus berada di bait Allah, tulisannya, bait Allah. Atau di bait suci ya, bentar. Bentar nih. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Di sini dikatakan ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Nah, pertanyaannya sekarang, Injil yang mana yang diberitakan Yesus di bait Allah? Apakah Injil Matius? Apakah Injil Markus, Lukas, Yohanes? Kan bukan. Keempat gospel ini kan belum ditulis. Jadi kalau memberitakan Injil artinya definisinya sebenarnya cocok dengan perspektifnya Islam. Perspektifnya Islam itu Injil adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul nggak? Betul. Setuju sama perkataan saya? Iya, setuju. Alhamdulillah. Nah, terus ini Pak Dondi, kalau yang tulisan merah ini katanya perkataan Yesus sendiri, itu maksudnya gimana ya? Yang di Lukas 20 ayat kan ada tuh. Sebentar. Maksud yang disebut tulisan-tulisan merah itu adalah hasil daripada seminar yang disebut dengan Jesus Seminar yang diadakan di New York tahun 1993 oleh sekian banyak golongan di dalam kekristenan yang akhirnya melahirkan sebuah Bible yang bernama versi Red Letter Bible ya. Di dalam Red Letter Bible itu yang dianggap sebagai perkataan Yesus itu ditulis dengan huruf merah. Nanti yang diragukan sedikit ditulis dengan huruf apa, misalnya hitam atau biru gitu. Nanti ada lagi, oh yang ini pasti bukan perkataan Yesus, itu ditulis dengan, ini kayaknya, nah sebentar, koneksi saya tadi kayaknya bermasalah nih. Nah, terus itu juga ada di dalam buku ini. Nah, ini namanya buku Part Gospel yang ditulis oleh Robert W. Funk dan Roy W. Hoover dan Jesus Seminar. Ini ada tulisannya nih, Jesus Seminar nih. Ya. Oh iya. Nah, Jesus Seminar itu yang tadi saya sebutkan, mereka mengidentifikasi mana yang disebut sebagai perkataan Yesus asli gitu ya. Nah, buku ini ditulis oleh kurang lebih 77 ahli agama kekristenan yang mana setiap orangnya itu title-nya tuh hampir rata-rata semuanya kalau nggak PhD atau THD gitu, THD atau PhD gitu ya. Nah, 77 nih. Ini nama-nama orang yang menulisnya nih semuanya nih. Nah, mereka di sini yang menentukan gitu. Tetapi di dalam buku ini juga dikatakan ayat-ayat yang dianggap kontroversi ya.
ayat-ayat yang kontroversi. Contoh misalnya seperti Matius 28:19. Matius 28:19 kalau di Alkitab LAI yang terjemahan baru itu kan seolah-olah itu di situ adalah kalimat yang dikatakan oleh Yesus Kristus kan. Isinya kan kurang lebih begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, betul kan? Iya, betul. Nah, tetapi di dalam buku ini ditulis bahwa itu pasti bukan perkataan Yesus. Gitu. Bentar, saya waktu itu udah sempet tandain di mana ya, di halaman berapa ya, lupa. Iya, karena kan Yesus sendiri nggak mungkin ngaku ini kan berarti Tritunggal ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan Yesus nggak mengajarkan Tritunggal. Iya, betul. Betul. Jadi, Robert W. Fang ini di dalam buku ini juga mengatakan bahwa di dalam Matius 28 ayat 19 itu tidak mungkin itu sebagai perkataan Yesus ya. Sebentar nih saya carikan nih. Matius 9:28. Ini biar saya nggak dianggap sebagai asumsi nih. Saya langsung bacain aja nih. Ini Lukas 13. Nah, ini Matius nih. Bentar ya. Iya. 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 27. Nah ini 28, 19 nih. Ini di halaman 300. Kebaca nggak ya? Kebaca nggak? Nggak kelihatan, tulisannya kecil. Nggak kelihatan ya? Sebentar. Ya, saya zoom ya. Bentar. Bentar. Kamera saya bisa zoom nih. Iya. Kebaca nggak? Masih nggak gitu kelihatan sih. Masih agak jauh, kurang dekat. Ya udah, saya bacain aja deh ya. Saya bacain aja ya. Iya, bacain aja Pak Dondi. Perbuatan itu dalam Matius diekspresikan dalam bahasa Matius dan menggambarkan pendapat penginjil tentang misi dunia dari gereja. Yesus mungkin tidak memiliki ide meluncurkan sebuah misi dunia dan pastinya bukan seorang pembangun institusi ya. 3 bagian dari perbuatan ini, membuat murid, membaptis dan mengajar, merupakan program yang diadopsi oleh gerakan yang baru ya. Tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Tuh, ya. Ini yang ngomong orang Kristen loh, bukan saya loh. Ya, jelas ya. Kemudian juga ada Pendeta Scofield juga begitu. Pendeta Scofield dia juga mengatakan bahwa Matius 28:19 juga itu sebenarnya adalah sisipan di abad-abad kedua atau ketiga gitu. Sebentar. Ya, jadi kalau tadi yang bertanya apa, tulisan-tulisan yang merah itu ya, itu adalah hasil daripada seminar yang mempelajari atau mengidentifikasi benarkah ini perkataan langsung dari Yesus atau bukan begitu. Ya. Tapi ternyata kenyataannya bahkan kalau tidak salah di kitab Yohanes itu malah hanya tersisa berapa persen ya? 18% yang dianggap sebagai perkataan Yesus. Sisanya bukan perkataan Yesus. Ya, kira-kira gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Iya. Ya, jadi tapi sebenarnya umat-umat sebelah itu mah dia hanya percaya apa kata bapak-bapak gereja aja ya. Imani gitu. Betul. Kayak saya dulu Sakti Yehova juga ada terjemah ada Bible-nya sendiri itu. Pak Dondi Tandai terjemahan dunia baru itu. Iya, betul. Jadi, New World Translation ya. Gitu. Jadi
di situ kata Tuhan yang huruf besar semua itu diganti sama dia jadi Yehova gitu. Yahweh. Dari Ya, Yahweh ya? Yahoo. YHWH gitu kan, Yahweh. Jadi diganti karena kan katanya Allah itu namanya Yehwa gitu kan ya. Dari YHWH gitu kan. Jadinya saya dulu berpikir ya saksi Yehova itu ya agama yang paling benar menurut saya. Karena kan mengajarkan tauhid kan. Sebenarnya kan tauhid, jadi nggak menuhankan Yesus gitu. Kalau saya Iya. justru kan nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dari awalnya saya nggak percaya gitu. Tapi ya setelah Iya. saya belajar Islam, saya malah loh kok ternyata saya dari umat Muslim gitu saya tahu ada ayat-ayat seperti ini gitu kan di Bible yang di Yeskiel 23 kayak gitu-gitu kan. Saya tuh belum pernah tahu gitu waktu saya jadi saksi Yehova. Ada itu sebenarnya di teks originalnya itu memang ada gitu Pak Donditan yang ayat yang di Yeskiel 23 itu. Gini ya, kita kalau mempelajari Yudaisme atau kita nih sekarang sebagai umat Islam lah ya, jangan buru-buru menganggap bahwa ayat-ayat itu ayat-ayat yang istilahnya kitab suci kok porno begini gitu, jangan dulu ya, kita belajar dulu ya. Jadi di dalam Yudaisme, ayat-ayat yang di dalam tanah mereka yang dianggap sebagai ayat-ayat porno itu sebenarnya adalah ayat-ayat yang menggunakan bahasa alegoris, ya. Alegoris itu tahu maksudnya nggak? Kiasan gitu sebenarnya. Ya, kalau di dalam Al-Quran juga kita mempunyai beberapa ayat yang menggunakan kalimat atau disebutnya majasi, ya. Atau ayat-ayat yang menggunakan kata-kata kiasan gitu. Jadi maksudnya gini, beberapa ayat yang dianggap sebagai ayat porno di dalam tanah itu sebenarnya adalah gaya bahasa mereka atau sastra mereka yang menggambarkan bangsa yang sedang berzinah dalam tanda kutip ya. Bangsa Israel yang sedang berzinah, tidak menyembah Tuhan yang benar, tetapi sedang menyembah berhala begitu loh. Mereka menggambarkan hal itu sebagai seorang perempuan yang sedang berzinah, menjadi pelacur yang diremas-remas dan segala macam lah, yang bahasanya begitulah ya. Jangan serta-merta mengartikan kalimat-kalimat itu sebagai kalimat-kalimat yang literal atau harfiah, ya. Jadi kalau kita mau belajar, kita harus juga belajar secara fair, ya. Jangan serta-merta, oh Bible kamu bahasanya porno gitu. Memang kalimat-kalimat seperti itu tidak cocok dibacakan kepada anak-anak kita yang masih di bawah umur. Memang betul tidak cocok. Karena memang Bible juga bisa dibilang itu ya bacaan khusus untuk orang dewasa gitu ya. Nah, tetapi maksud daripada ayat-ayat itu adalah untuk menggambarkan bangsa Israel yang sedang musyrik gitu. Kurang lebihnya gitu ya. Nanti ada lagi yang di Gedung Agung misalnya. Ya, bahasanya memang gimana ya? bukan artinya literal, itu bahasa alegoris atau majasi gitu ya. Tapi kalau mereka bilang itu mah sebenarnya puji-pujian, katanya yang di Kidung Agung itu bukan yang sebenarnya artinya begitu, puji-pujian gitu, katanya gitu. Iya, betul. Betul. Kita jangan serta-merta menuduh yang tidak kita pahami gitu ya. Tapi kan kita kalau misalnya kalau dipikir-pikir kan Pak Donitan, kalau walaupun itu hanya misalkan nggak sesuai secara harfiah gitu yang mereka maksud gitu, tapi kan kalau seperti itu kan nggak pantas disebut kitab suci. Kalau kitab suci kan bisa dibaca semua umur. Kalau dia kan nggak bisa dibaca kecil, nggak bisa baca, ya kan? Itu namanya bukan kitab suci, buku untuk orang dewasa gitu kan, buku sejarah gitu kalau saya bilang, karena kan berisi sejarah-sejarah gitu. Betul. Terus, ya makanya kan tadi saya bilang, dari awal tadi saya bilang ya, ternyata setelah kita ketahui sejarah penulisannya, kita cari tahu siapa penulisnya dan segala macam, dan bagaimana keadaannya, ada kontradiksi, ada kesalahan ilmiah, ada kesalahan tulis, bahkan ada ayat-ayat kembar, itu sudah menunjukkan bahwa itu ternyata memang bukan kitab suci atau tidak layak disebut sebagai kitab suci gitu. Gitu ya. Ya dari situ aja udah ketahuan gitu, apalagi ditambah dengan ayat-ayat yang tidak pantas dibacakan di depan anak-anak kita gitu.
Belum lagi istilah-istilah yang dalam bahasa Arab itu dimasukin ke situ. Kayak tulisan Allah, kayak Rasul, itu kan dari bahasa Arab katanya ya Pak Donditan ya. Ya, betul. Jadi Alkitab gini, kan ya mungkin gini, itu tulisan-tulisan dengan menggunakan terminologi Arab itu kita tidak boleh langsung menghakimi, jangan dulu ya. Karena walaupun istilahnya Kristen sudah ada sebelum Quran diturunkan dan juga berkembang atau ada di daerah Arab Saudi sebelum, bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW sendiri kan juga dia kan juga berhadapan dengan orang-orang Nasrani kan pada waktu itu kan. Nah, jadi iya. artinya kalau sebuah terminologi boleh-boleh saja digunakan, tetapi yang kita bisa klaim itu adalah klaim untuk menempatkan kata-kata atau terminologi itu sesuai pada tempatnya atau kaidah bahasanya, gitu ya. Mereka mau bilang rumah ibadah mereka masjid juga tidak ada salahnya, karena masjid itu kan sebuah kata yang artinya mungkin kalau buat kita umat Islam mungkin bisa berarti dua ya. Satu rumah ibadah, satu lagi tempat untuk sujud gitu kan. Mereka mau bilang bait bait suci dan segala macam mungkin istilah lain itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau mereka menulisnya kemudian kata Allah dengan ALLAH, tetapi mereka tulis dengan kondisi bahwa kata itu sebagai generic name atau sebutan umum. Nah, itu kita boleh keberatan. Kalau mereka menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta, itu no problem buat kita gitu. Karena nama Rob kita juga istilahnya sama gitu ya. Allah kita menyebutnya. Mereka menulis Allah, kalau mereka anggap itu sebagai nama atau proper name atau nama pribadi daripada Tuhan Sang Pencipta, kita nggak bisa komplain. Tetapi kalau mereka menggunakan kata Allah sebagai sebutan umum, apalagi sampai ada ayat yang berbunyi demikian, jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Nah, Allahnya ada berapa gitu? Ya, nah yang begitu kita harus teliti dulu nih, yang mana yang bisa kita komplain, yang mana yang jangan buru-buru kita komplain. Di dalam Bible, kira-kira ada di dalam perjanjian lama aja ya, di dalam perjanjian lama aja tuh kira-kira ada 6.000 kali kata Allah disebutkan. Ya. Dari 6.000 kali disebutkan itu, kira-kira ada 290 ayat yang menyebutkan kata Allah sebagai proper name. Proper name ya, saya bilang nih ya. Nama pribadi. Tetapi selebihnya mereka menggunakan kata Allah itu sebagai generic name atau sebutan gitu. Ya. Kalau kita mendengarkan tulisan Tuhan Allah gitu, apa yang ada di benak kita? Tuhan Allahmu. Jadi seolah-olah Allah itu kayak bukan proper name. Iya. Itu masalahnya. Gitu. Seharusnya kalau mau jangan Allah, jangan ada ilah Allah lain, harusnya jangan ada ilah-ilah lain gitu. Kan beda ilah. Itu terjadi di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Awalnya atau sejarahnya ya, saya nggak tahu persisnya karena saya bukan orang LAI nih, tapi yang saya pelajarin ya dari sejarahnya, bahwa pada awal mulanya Bible diterjemahkan oleh orang-orang atau misionaris Belanda pada saat itu. Mereka dibantu oleh orang Muslim, katanya nih ya. Ini yang menurut saya baca nih. Jadi beberapa istilah atau terminologi itu menggunakan terminologi dari bahasa Arab gitu. Sedangkan bahasa Indonesia sendiri itu banyak sekali menyerap dari bahasa Arab. Kurang lebih ada 3.000 kata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, tetapi ada juga dugaan bahwa penggunaan terminologi dalam bahasa Arab itu yang sama dengan terminologi di dalam Islam, itu ada juga dugaan bahwa itu digunakan untuk mengkristenkan orang Islam. Itu juga ada yang begitu. Karena di beberapa terjemahan lama ya, bahkan sampai ada kata apa? Yesus pergi ke Ka'bah gitu.
Padahal yang dimaksud Ka'bah ini adalah bait suci gitu. Tetapi mereka menulis dengan kata Ka'bah. Padahal kalau di Islam Ka'bah ini ya cuma satu, di Mekah gitu kan. Nah, kapan Yesus ke Mekah itu kan nggak ada. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi rancu gitu ya. Bahkan juga ada tulisan masjid gitu. Ada juga begitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang tadi saya sebutkan bahwa awal mulanya dibantu oleh penerjemah dari orang Muslim. Kemudian ada juga dugaan bahwa terminologi yang digunakan dalam Bible itu dulu digunakan untuk mengkristenkan orang Islam. Itu juga ada gitu ya. Nah, sekarang hal-hal seperti yang dulu didiamkan dan tidak dikoreksi gitu. Bahkan sampai sekarang kata Allah masih ada di dalam Bible mereka. Yang mana mereka menggunakan kata Allah di dalam Bible mereka itu tidak konsisten. Tidak konsistennya. Sebagian besar sebagai sebutan umum, tetapi ada 290 ayat yang menggunakan kata Allah sebagai proper name. Kalau nggak percaya buka Amos 3 ayat 7 dan 8. Amos 3 ayat 7 dan 8. Ada Bible, Civana? Saya pakai aplikasi Amos Oh ya, 3 coba. ayat 7 Coba ya. bisa. Amos, sungguh Tuhan Allah, Amos 3 ayat 7 ya, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Di sini Tuhan terus sebelahnya Allah. Tuhan Ya, Allah. Allahnya huruf besar semua atau huruf kecil semua? Allahnya huruf besar semua. Semuanya? Iya. Semua kan? Iya. Nah, kata Allah dengan huruf besar semua itu diterjemahkan dari huruf bahasa Ibrani-nya apa? Bahasa Ibrani yang dipakai atau digunakan untuk menerjemahkan kata Allah dengan huruf besar semua itu adalah kata Yod-Heh-Vav-Heh. Iya, Yod-Heh-Vav-Heh. Ya kan? Nah, kata Yod-Heh-Vav-Heh itu atau yang disebut sebagai 4 huruf suci di dalam tanah atau Bible-nya orang Yahudi, atau yang dikenal sebagai sebutan tetragrammaton, itu adalah yang dianggap sebagai proper name-nya Tuhannya orang-orang Yudaisme. Ya. Di dalam Bible-nya yang diterjemahan LAITB, terjemahan baru, setiap kata Yod-Heh-Vav-Heh itu rata-rata diterjemahkan dengan kata TUHAN huruf besar semua. Iya. Ya. Kemudian ada terjemahan lagi Allah dengan huruf A yang besar, LLA hanya kecil. Ya kan? Iya. Sekian ribu ayat, sekian ribu kata Yod-Heh-Vav-Heh diterjemahkan menjadi kata Tuhan dengan huruf besar semua. Tetapi ada 290 kata Yod-Heh-Vav-Heh diterjemahkan dengan kata Allah dengan huruf besar semua. Kenapa? Karena di depannya ada kata Adonai. Nah, kalau di depan kata Adonai di depan kata Yod-Heh-Vav-Heh ada kata Adonai, orang yang lain bingung menerjemahinya gitu. Masa mau diterjemahkan Tuhan huruf depan yang satu huruf kecil, yang belakang huruf besar semua Tuhan juga. Tuhan gitu kan bingung mereka kan. Jadi lucu kan? Makanya betul kan? Iya. Kalau mereka menjelaskan, oh kalau di depannya ada Adonai, makanya yang di belakang menjadi Elohim atau Allah diterjemahkannya gitu. Nah, tapi artinya kan tidak konsisten. Iya, 4 huruf besar itu sekian ribu diterjemahkan dengan Tuhan huruf besar semua, hanya 290 ayat diterjemahkan dengan Allah dengan urusan huruf besar semua. Nah, itu kan artinya tidak konsisten. Gitu ya. Jadi artinya ada sekian ribu ayat dengan tulisan AL, AH, tapi yang besar hanya A-nya saja sebagai title atau generic name, tetapi ada 290 ayat yang menggunakan kata Allah dengan huruf besar semua yang diterjemahkan dari kata Yod-Heh-Vav-Heh, gitu ya. Nah, itu yang kita boleh protes gitu. Kalau mau pakai kata Allah harus untuk proper name, bukan untuk generic name gitu. Sekarang saya ceritakan.
kenapa kita boleh protes? Ya, Hmm. seorang rabi Yahudi juga yang paling disegani atau dihormati, namanya Rabi Saadia Gaon, ya. Dia menuliskan atau menerjemahkan tanah ke dalam bahasa Arab, ya. Pada saat dia menerjemahkan kata Yod He Vav He ke dalam bahasa Arab, itu menjadi kata apa bahasa Arabnya, tahu nggak? Alif lam lam he. Alif Bacanya lam lam ha. Allah. Allah. Alif. Iya, alif lam lam ha. Nah, jadi Yod He Vav He itu menurut Yahudi Arab itu sepadan dengan Allah. Betul kan? Iya, betul. Kalau nggak percaya boleh buka biblejew.com. Di situ ada karya Rabi Saadia Gaon. Ya. biblejew.com. Ju-nya gimana tulisannya? Ju-nya J-E-W. Oh, Ju Yahudi ya? Yahudi, ya. biblejew.com. Di situ ada karya penerjemahan Rabi Saadia Gaon dari Torah ke bahasa Arab. Ya, itu satu, ya, satu. Kedua, Kristen Arab, ya, Kristen Arab nih. Saya punya kamusnya nih. Ini kamus nih, kamus bahasa Arab nih. Ya. Ini namanya Kamus Al-Munjid. Ini yang ngarang pendeta Katolik namanya Louis Makluf. Ya. Di sini ada definisi kata Arab. Kata Allah, ya. Yang artinya apa coba? Saya bukakan nih. Ini yang udah saya tandain nih. Sebentar. Ini yang saya tandain nih. Oh, yang di stabilo ini tuh ya? Iya. Iya, yang di stabilo ini tuh. Iya. Di sini kata-katanya itu adalah Allah ismu al-zat al-wajib ul-wujud. Ya. Artinya kata Allah itu adalah nama, ismu kan nama kan? Iya. Nama dari zat yang maha ada yang menyebabkan segala sesuatu ada. Itu yang ngomong atau yang bikin kamus Arab ini orang Kristen, ya, pendeta Katolik. Namanya Louis Makluf. Ini buku terbitan dari Darel Makhrek Sarol Publisher. Ini dari kota Beirut, Lebanon, ya. Dua, ya, bukti, ya. Ya. Bukti yang ketiga. Coba buka di KBBI. KBBI cari kata Allah. Definisinya apa? Di KBBI nulis Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan. Artinya proper name kan? Ya kan? Iya, proper name. Cukup nggak 3 bukti? Cukup lah. Terus katanya kan itu LAI mau merevisi Alkitab katanya. Ya, itu mah urusan mereka lah mau revisi. Kapan tiap tahun direvisi. Makanya saya bingung kok kitab suci katanya direvisi. Saya bingung. Ya, nanti kalau udah direvisi kita lihat aja apa yang berubah, apa yang enggak gitu. Iya. Makanya. Ya, tadi 3 bukti, ya. Yahudi Arab bilang Allah itu adalah sepadan dengan Yotevave, ya. Yang kedua itu adalah Kristen Arab yang mengatakan Allah itu adalah nama dari zat yang maha ada dan yang menyebabkan segala sesuatunya menjadi ada. Yang ngomong pendeta Louis Makluf. Yang ketiga KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab.
Iya. Jadi di dalam Bible yang sekarang ada teman baru, mereka menggunakan kata Allah itu tidak konsisten. Iya. Ya. Ada lagi? Kayaknya sih belum ada pertanyaan lagi sih. Jadi maksudnya gini ya, tadi ada yang bilang gini, katanya Pak Donditan udah bisa ngaji belum sekarang? Katanya coba dites ngaji. Penasaran udah bisa ngaji belum katanya. Yang mau ngetes siapa yang mau ngetes? Ini netizennya katanya coba disuruh ngaji, katanya Umi Sivana katanya coba disuruh ngaji katanya. Udah bisa belum katanya? Kepo banget. Tapi kalau misalkan ini kalau udah ini nggak usah lah, kalau nggak apa-apa. Kalau pada ditanya ini, enggak, saya bukan nggak mau apa ya, itu ayat Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kita buat sebagai alat tes atau apalah. Kalau mau ngetes yang mendingan depan muka sekalian sini gitu loh. Jangan dipublikasikan seperti ini, tidak pantas lah ya. Iya, betul. Iya, itu kan ayat-ayat suci ya, bukannya untuk percobaan kayak gitu. Iya. Saya rasa sih udah cukup nih, kayaknya durasinya udah lumayan lama nih, udah malam juga. Pak Donditannya mau istirahat, udah malam. Iya nih. Mungkin nanti lain kesempatan ya, kalau Pak Donditan ada waktu lagi ya, nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya dengan tema mungkin ya. Kalau misalnya sempat gitu kan, Pak Donditan juga kan sibuk banget nih soalnya. Jadi ya Ivan Villa ini kayaknya udah cukup dulu kita sharing-sharing dengan Pak Donditan, udah malam juga. Dan saya mengucapkan terima kasih nih atas waktunya, atas ilmunya, atas kesempatan gitu yang diberikan untuk kita sharing di sini gitu ya Pak Donditan dengan pemirsa Mualaf Sivana Channel. Kita mendapat banyak ilmu ya malam ini ya Iwan Villa. Jadi semoga nanti di lain kesempatan ya Pak Donditan mau gitu sharing-sharing lagi, berbagi ilmu sama kita gitu kan. Nanti sama Pak Ustadz Kainama sekalian. Itu saya dulu pertama kali lihat videonya Pak Ustadz Kainama itu kayaknya sampai gimana gitu, kayaknya saya dulu sempat ngeliat tuh videonya tuh waktu lagi kesaksian, waktu beliau kan sempat belajar ke ini ya, ke Yerusalem apa kemana sih dulu kan? Saya bukan dalam posisi yang bisa mengkonfirmasi iya atau tidak. Tetapi kalau yang penasaran dengan perjalanan pendidikan Ustadz Kainama, silakan cek ke pendeta Martinale ya, atau anak perempuannya. Nah, dua orang itu yang tahu persis. Iya. Ustadz Kainama tuh dulu berangkat ke sana atau enggak gitu ya. Ya, baik teman-teman di Muslim maupun teman-teman mungkin saudara yang Kristen yang mau ngecek bener nggak nih Ustadz Kainama dulu pernah ke Israel apa enggak, silakan cek ke pendeta Martinale atau anak perempuannya, mumpung pendeta Martinale masih hidup ya. Iya, nanti kalau ini Pak Donditan kalau ada waktu nanti ini ya mau sharing lagi gitu ya di sini di channel saya gitu kan, karena saya juga kan banyak yang ingin saya tanyakan sebenarnya, cuma karena waktunya udah malam jadi ya terpaksa harus sampai di sini dulu gitu ya Iwan Villa ya. Pak Donditan terima kasih atas ilmu dan waktunya. Nanti di lain kesempatan ya kita semoga bisa sharing-sharing lagi. Dan saya Pak Donditan mau berdoa apa saya aja yang berdoa gitu menutup? Sivana aja yang doa. Oh iya, jadi gini saya tutup aja ya acara live streaming kali ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Donditan. Warahmatullahi wabarakatuh.